Judul yang kita angkat kali ini adalah hanya yang telah ketemu wujudnya Tuhan baru bisa mengingatnya. Agak horor, kenapa kok ada wujud? Nah, inilah ya, ada ayat, dua-duanya ini ayat itu enggak harus berupa Quran, hadis atau apa, tapi ada literasi yang bisa dipakai acuan. Satu, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan juga tidak pernah bisa dibayangkan oleh akalnya manusia. Clear ya? Tapi di ayat lain, sifat wujudnya di antara sifat 20 ada sifat wujud. Tuh. Ini wujud, ini nggak bisa dibayangkan. Bagi orang yang ilmiah, makanya mengira bahwa Allah itu nggak bisa dibayangkan dan sebagainya. Tapi bagaimana kok di dalam sholat sendiri ada perintahnya mengingat, itu nggak? Aqimi sholah li dzikri. Nah, kita di dalam sholat disuruh mengingat. Tapi kok laisa kamitslihi syai'un, betul nggak? Loh. Kenapa nggak ada yang bisa menerangkan itu? 3 kalimat ini seolah-olah saling bertentangan, betul nggak? Disuruh ingat, tidak bisa dibayangkan, tapi ada wujudnya, betul ya? Semua ayat nggak itu? Semuanya ayat. Bukan ayat itu harus mushaf itu enggak. Ayat itu tadi ya yang saya sampaikan. Saya ulang lagi. Dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kau bayangkan, tidak bisa kau reka-reka, tapi dia ada wujudnya, sifatnya itu ya. Dan kau diperintahkan dalam sholat untuk mengingat. Betul ya? Betul nggak ini? Nggak percaya kita di dalam sholat disuruh mengingat. Praktek awal saja untuk iftitah masuk sholatnya. Ini wajhiyah. Loh, betul nggak ini? Oh, kalau ulama kelas kecoa, nggak bisa terangkan kayak gini, betul nggak? Dia itu tidak bisa kau bayangkan karena dia bukan di dunia ini. Wujudnya nggak ada di sini. Dia adalah metafisika, bahkan maha metafisika. Analognya, coba lihat ya. Presiden itu adalah amanah atau nur atau potensi. Itu nggak ada wujudnya awalnya, betul nggak? Kalau belum ada yang dijadikan presiden, belum ada wujudnya. Dia tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak berupa, tidak bersuara. Tapi nanti kita akan kenali wujudnya setelah dia menempati manusia. Presidennya tadi adalah metafisika, maka nggak bisa kebayangkan. Tapi menempati manusia, dia menjadi wujud. Maka bisa kau lihat, bisa kau ingat, bisa. Berarti laisa kamitslihi syai'un itu adalah bagi orang-orang awal yang belum ketemu wujudnya, atau dia belum kenal wujudnya Allah di dunia ini. Tadi ya, Allah di Malik Yaumiddin, kita di dunia, maka dia adalah maha metafisika. Sama seperti presiden, belum ada wujudnya, rupa suara nggak ada. Maka jangan kau bayang-bayangkan itu presiden, betul nggak? Apalagi kau ingat, sudah nggak mungkin kau bayangkan. Maka praktek semua sholat yang belum ketemu wujudnya pasti sesat. Bodoh amat. Nah, tetapi itu beda perlakuan jika kau telah ketemu. Tadi ya, maha metafisika ya, gelombangnya menempati laqad ja'akum rasulun min anfusikum, menempati seorang, berarti dia seekor apa sebuah? Seorang itu berarti wujudnya apa? Manusia.
Kalau presiden itu selalu seorang, berarti dia pun seorang manusia apa bukan? Manusia. Maka wujudnya presiden pertama kau tahu adalah wujudnya Pak Karno. Kemudian Pak Harto. Nah, wujud sekarang adalah Pak Jokowi. Sedangkan presiden sendiri itu metafisika. Tapi fisikanya menjadi siapakah yang mendapatkan amanah menjabat sebagai presiden tadi, betul nggak? Presidennya nggak ketahuan. Tapi begitu menempati manusia, maka wujudnya sama dengan manusia. Cara ngomongnya, wujudnya, rambutnya, apa-apanya mirip manusianya itu, betul nggak? Maka bagi yang belum pernah ketemu wujudnya Allah, kau nggak akan bisa syahadat. Nah kalau bersaksi itu dilihat apa didengar? Dilihat dong. Nah kalau wujud itu didengar apa dirasakan apa dilihat? Dia menerangkan sifatnya wujud. Ada seorang manusia yang dipakai Allah bertajalli, membawa nurnya, yang itu penghubung wasilah antara alam manusia dan alam Rabbani, ars kerajaan Allah. Manusia itulah yang dicari seluruh manusia di dunia. Setelah laisa kamitslihi syai'un itu enggak berlaku, ya. Itu berlaku bagi orang-orang yang belum ketemu wujud. Jangan kau angan-angan ini. Lah misalkan ya kalau kamu enggak tahu wujudnya Pak Karno, Pak Harto, Pak Presiden Jokowi dan sebagainya, kira-kira bisa nggak kau angan wujudnya presiden? Nggak bisa. Begitu kau kenal wujudnya, ini loh fotonya Pak Karno. Begitu tahu wujudnya, bisa kau ingat nggak? Bisa. Loh. Mengingat itu bagi yang telah ketemu wujudnya, entah ketemu, entah dikasihkan fotonya, betul? Clear. 3 ayat tadi telah ketemu. Maka betul nggak syahadat itu kau dipastikan menyaksikan Allah dan Rasulullah wujudnya manusia. Nah setelah syahadatmu bersaksi, barulah kau bisa sholat. Ini wajahtu wajhiyah. Ada wajah Allah yang kau hadirkan. Itulah rabithah. Apakah ini syirik? Tidak. Kita menghadap bukan menyembah. Sama seperti kita jasmani menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kiblatmu ke situ bukan menyembah situ. Karena gelombang nur Allah, gelombang channel itu ada di baliknya orang itu. Dan terhantar terhubung sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di Malik Yaumiddin. Clear. Kau nggak akan sampai kepada Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di karena alam nggak usah berkhayal jauh-jauh deh, ini dunia. Tapi dunia yang di sini jika memakai rukun syarat dan teknik tembus sampai ars. Itulah orang masih mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'minin, bukan cuma mukmin tau. Mukmin berarti semua orang beriman berpulang bisa mi'raj, bukan cuma nabi. Tapi memakai rukun syarat. Orang beriman di As-surah 52 ternyata orang dibaiat nur kitab dan nur iman, baca sendiri. Jadi paham sekarang kenapa kok laisa kamitslihi syai'un? Kenapa kok ada wujudnya? Kenapa kok disuruh ingat? Lah kalau kamu blok-blok, kau belum pernah ketemu anakku, kemudian tak suruh ingat, bisa kau ingat anakku? Tidak. Kalau kami kasih tahu wujudnya anakku, ini loh. Kau ingat, kau rekam, kau tahu, kau lihat, baru kemudian saya sembunyikan, bisa kau ingat? Bisa. Kalau misalkan tidak pernah ketemu, kemudian kau bayangkan, bisa nggak itu? Tidak. Itulah laisa kamitslihi syai'un. Oh tak sawat gini gue. Hei goblok. Goblok sekali dia bikin malu saya aja. Itulah rahasia tidak terpecahkan oleh banyak yang mengaku ulama, kiai, ustadz, nggak bisa menerangkan ini. Begitu ditanya wujudnya Allah nggak ngerti. Di manakah Rasul mengafusikum? Gak ngerti. Semua gak ngerti. Mi'raj gak ngerti. Mereka cuma cerita. Pagi sampai malam cerita. Kalau saya enggak mau dengar kayak gitu. Buang saja kupingku terlalu berharga kalau mendengar ceramah mereka. Enggak mau saya. Biar saya sumpah aja. Enggak mau dengar mereka. Mereka orang bodoh-bodoh nyesatkan orang itu. Betul ya? Logis ya ini? Laisa kamitslihi syai'un. Makanya jangan kau coba-coba membayangkan itu.
Coba, kau belum ketemu wujudnya Allah, sholat, kau bayangkan gitu. Kira-kira bagaimana? Apa kau bayangkan? Seolah-olah, Tuhan kok seolah-olah. Itu seolah-olah bagi yang telah ketemu wujudnya baru bisa. Betul nggak? Lah kalau kamu nggak pernah ketemu wujudnya Allah, seolah dilihat, seolah melihat, apa yang kau lihat? Apa yang kau dilihat? Ini zaman ya, hampir semuanya goblok. Jelasin gini gak ngerti. Jelasin ini bukan bahasa teori ya. Teori jelasin dalil pakai dalil, itu goblok. Kalau seorang pelaku jelasin teori pakai logika technical. Ini untuk begini loh, ini hubungan begini, untuk begini, tes. Ya, itu aplikatif. Technical, practical, dan applicated. Itu. Dari syahadatmu yang bersaksi, itu syahadat nggak cuma satu loh, nggak asyhadu alla ilaha illallah loh. Harus lewat Rasulullah. Itulah standar. Siapapun makrifatmu, tapi kalau bukan lewat jalur Rasulullah pasti setan. Habis perkara. Gak percaya, baca Al-Kahfi 17. Kamu ngaku keramat, kamu ngaku ilmunya wali, spiritualmu tinggi, cap taek itu Jangan bicara di sini. Di sini ilmiah semua. Dukun-dukun goblok, kiai-kiai longor yang nggak bisa menerangkan ilmiahnya itu bukan pelaku. Inilah akhir zaman. Semua orang telah terputus dari agamanya. Agama bukan agama yang cerita, agama yang makrifat. Semua orang yang beragama ditanya Tuhan nggak ada yang tahu. Padahal kata Nabi, awaludin ma'rifatullah. Ini orang beragama tapi nggak kenal Tuhan. Tapi kalau orang makrifat pasti kenal, pasti beragama. Kalau beragama belum tentu makrifat, tapi kalau makrifat pasti beragama. Disinilah belajar makrifat itu. Lewat metodologi teknikal, dibuktikan. Bukan cerita makan cerita, goblok itu. Jadi paham ya, kenapa kalau saya kami di Sayun? Nggak bisa kau bayangkan blok. Maka temukan dulu siapakah the man of wasilah carrier. Gak percaya? Roh yang awalnya metafisika membawa sifat qadim ke dunia menjadi jasmani, betul? Maha roh, maha qadim menjadi malikin nas. Ya. Rajanya manusia ada itu. Lihat di Anas. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia rupa manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Kenapa enggak ada menerangkan ini? Jadi wujud Tuhanmu di dunia ini berupa manusia, tapi dia bukan Tuhan. Presiden dan Pak Jokowi itu dua unsur berbeda. Tapi ketika presiden menempati Pak Jokowi wujudnya sama wujudnya, sama sifatnya dan sebagainya. Tapi ada saatnya ini purna. Ini tetap bukan manusia. Yang meninggal ini Pak Karno, Pak Harto ini meninggal, tapi ini enggak ada matinya, bukan manusia. Nabi Muhammad manusia, Rasulullah Muhammad bukan manusia. Itulah gurunya Nabi Muhammad. Sama dengan gurunya Nabi Isa, gurunya Nabi Musa, guru Siddhartha Gautama, gurunya Krishna. Nah, semua agama diturunkan Allah lewat Rasul. Jadi kalau kamu punya jalur sendiri di luar jalur Rasul itu pasti sesat ya. Biarpun kau keramat, kau sakti, kau apa, bukan. Itu keramat goblok itu. Keramat itu keramat dunia, nggak bisa nembus akhirat. Kita dalam sholat mesti mi'raj. Karena apa? Tuhanmu nggak di dunia. Lah kalau sholat nggak bisa mi'raj ya, bagaimana kau sampai Tuhanmu? Tuhanmu bukan di kampung sebelah ya bro. Tuhanmu itu kata Nabi di atas langit, berlapis-lapis di atas duniamu. Lah kalau kamu nembus akhirat saja nggak bisa, apalagi naik melewati dimensional
akhiratnya itu. Kalau kamu sholat nggak bisa mi'raj, bagaimana kamu bisa sampai? Kalau kau mau ke Jakarta, gimana kamu nggak tahu kendaraannya, kamu nggak tahu jalannya, nggak ada jalannya, kenapa? Nggak mungkin bisa kau lalui. Mana bisa sampai? Ini kebodohan berjamaah ini. Logis tinggi ini yang ditunggu orang itu. Cuman nalarnya orang masih goblok-goblok, belum bisa menerima ini. Jadi paham ya kenapa laisa kamitslihi syai'un, kenapa Allah memiliki sifat wujud, dan kenapa kita disuruh ingat. Lah kalau nggak pernah ketemu mana bisa ingat? Betul ya? Anak kecil kelas 3 SD loh, tak tanya, kau bisa ingat anaknya Om? Oh, enggak ada fotonya Om, enggak pernah ketemu, enggak bisa loh. Anak kecil nalarnya bisa. Tuwek enggak ngerti, goblok ini. Goblok apa bodoh? Ya bodoh ya goblok. Longor apa tolol? Ya longor ya tolol. Agama itu teknikal, bisa dibuktikan, ilmiah tinggi baru, wa amalin, praktek doing. Lah kalau cuma cerita kayak apa? Jauh-jauh kau belajar ke Kairo, belajar cerita, cap taek itu ya. Itu ilmu otak, ilmu akal. Tidur kau, akalmu hilang, lenyap, goblok gitu. Mana bisa kau nembus akhirat? Mati kau sudah lumpuh akalmu. Ketemu Allah yang wujud, ketemu Rasul min anfusikum, Rasul zaman ini, ketemu Siratal Mustaqim, ketemu wasilah. Kalau nggak ketemu nggak mungkin diilmiahkan seperti ini. Betul? Betul. Kalau nggak ketemu nggak mungkin detail ilmiah logis tinggi seperti ini. Lainnya masih meraba-raba. Ini bulat, ini kotak, ini apa? Masih meraba-raba. Oh, goblok-goblok. Nggak pernah praktek, cuma cerita. Ya, di sini seluruh ilmu dunia sudah lewat ya. Sakti lewat gak ini? Lewat. Pengetahuan lewat gak ini? Lewat. Keramat? Lewat. Kaya lewat gak? Lewat. Hanya ilahi anta maksudi wa ridho kamar lebih. Hanya menuju Allah dan ridhonya